Hasil ternyata efikasinya hanya 50,4%, cuman 0,4% di atas 50% yang menjadi batas untuk melakukan izin otorisasi. Jadi kalau menurut saya memang vaksin Sinovac ini efikasinya paling rendah dari semua jenis vaksin yang dipakai, yang sudah disetujui penggunaannya di beberapa negara. Satu hal tetap akan diingat orang bahwa presiden malam ini dia tidak akan tidur nyenyak tuh. Karena dia tahu ada penolakan dari publik dan bahkan ada penolakan dari PDIP Perjuangan tuh. Jadi secara psikis presiden sebetulnya sakit sekarang. Dia sakit psikologi. Karena mestinya dia lega karena dia telah memberi contoh. Nah sekarang beliau sang presiden cemas apakah besok akan ada orang yang menolak atau mengungkit-ungkit peristiwa tadi pagi. Jadi kelihatannya kenyenyakan presiden justru diganggu oleh variabel politik yang datangnya justru dari partai PDI Perjuangan. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan vaksinasi. Kita harus memperkuat semua upaya untuk mengendalikan pandemi. Tidak bisa vaksinasi itu mengendalikan atau membantu pandemi dengan tingkat efikasi yang sangat rendah seperti itu. Upaya vaksinasi saja tidak mungkin mengendalikan pandemi. Jadi upaya yang paling serius yang harus dilakukan adalah surveillance, testingnya itu. Jadi 3T, testing, tracing, dan treatment atau isolasi itu 2T pertama itu yang paling lemah, yaitu testingnya lemah, tracingnya lemah. Bagaimana kita bisa menekan penularan kalau 2T dari 3T itu masih lemah? Struktural, legal, prosedural, tidak mungkin Indonesia akan mencapai damai, sejuk, tentram, dan aman. Nggak mungkin. Mustahil. Seluruh peraturan perundang-undangan berbasis pada yang namanya kegaduhan. Seluruh perundang-undangan, sejaknya namanya reformasi. Saya bersedia membuka satu persatu, bahkan dalam sebuah kajian disertasi di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum ada sebutan sekitar kurang lebih 115 undang-undang dalam basis ekonomi yang sesungguhnya hanya mengandalkan pada persaingan bebas. Ini yang harus dibongkar, siapa sesungguhnya manusia yang harus bertanggung jawab untuk kemudian Indonesia porak-poranda. Anggota DPR nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya masih bercokol di sana. Nggak bakal bisa bikin apa. Disinilah kemudian saya membagi dua masalah. Ketika kita bicara bagaimana merekatkan masyarakat Indonesia. Saya ingat betul 97, 98, 99 ketika reformasi berjalan. Salah satu statement yang saya buat adalah ketika Indonesia disusupi habis-habisan oleh Madeleine Albright dan Bill Clinton, salah satunya adalah saya melihat betapa sejumlah anak Indonesia bersedia menjadi pengkhianat. Saya sebut Bapak sekalian, sejumlah anak Indonesia bersedia menjadi pengkhianat. Ridwan Saidi membuktikan siapa nama-nama itu. Bahkan Ridwan Saidi menyebutnya tentang angka-angkanya. Saya pegang bukunya kebetulan. Saya nggak pegang angkanya. Saya tidak pegang angkanya, tapi saya tahu siapa-siapa manusianya. Nah kerangka ini menyebut, kenapa sampai saya sebut? Saya sebut, cuma tinggal dua kekuatan masyarakat Indonesia yang membangun persatuan. Cuma tinggal dua kekuatan. Siapa itu? Kekuatan agama dan kekuatan TNI. Maka TNI berteriak, damai itu indah. Konstitusi mengatur. Konstitusi menetapkan bahwa pemegang saham negeri ini adalah partai politik. Dan ketika partai politik bisa dikooptasi oleh namanya kekuatan modal, kita bukan pemegang saham, kita adalah penumpang, penyewa negeri ini. Ujungnya adalah pandemi. Kalau Bang Ridwan tadi ngomongnya soal itu medis dan non medis, saya ingin mengatakan, no. Sorry, saya pakai masker karena saya menghormati Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam perspektif saya, sebagaimana tulisan saya 27 Januari 2020, ini pekerjaan di mana pertarungan antara the smallest and the secret society belum selesai melawan Cina.